Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bila kita tanyakan kepada seseorang atau kita minta dia untuk menilai diri kita atau orang lain dengan menggunakan beberapa sifat, maka yang muncul yang utama tentu adalah sifat dari yang evaluatif ketimbang sifat potensi maupun activity dan lain-lainnya. Itu sudah kita kemukakan di dalam pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan mengenai masih tetap bagaimana cara orang menilai orang lain, atau bagaimana cara kita atau orang lain menilai kita. Saudara sekalian, kalau kita lihat lebih lanjut, yang pertama, orang cenderung mengevaluasi orang lain dengan perasaan suka atau tidak, walau hanya memiliki informasi yang sedikit. Jadi, basicnya tetap perasaan, sebagaimana yang sudah saya kemukakan pada minggu lalu. Jadi orang cenderung menggunakan perasaan ketimbang pikirannya, walau dia hanya memiliki informasi yang sedikit. Karena itu tidak heran kalau ada seseorang lewat atau sebentar saja menemui kita atau menjenguk Anda kurang dari 1 menit. Tentu biasanya Anda akan mengobrol atau mengevaluasi atau membicarakan dirinya berminggu-minggu. Jadi itu suatu yang lumrah, ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan lawan jenis Anda, ya. Pembahasannya bisa panjang lebar. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, orang cenderung mengevaluasi orang lain dengan cara hitam putih, baik buruk atau juga one side issue saja, ya, hanya satu sisi, tidak dua sisi. Apalagi dalam keadaan konflik, yang ada itu ikut sana atau ikut sini, ya. Artinya kalau Anda tidak ikut saya atau tidak berpihak kepada saya, berarti Anda berpihak kepada lawan saya, meskipun di tengah-tengah masih ada area netral. Jadi itu penilaian-penilaian yang ada kecenderungan seseorang dalam menilai orang lain. Dan yang berikutnya, orang cenderung membentuk karakteristik yang konsisten secara evaluatif pada orang lain. Jadi penilaian orang biasanya cenderung konsisten, walaupun informasinya agak bertentangan. Jika Jokowi itu sederhana, maka berikutnya kita akan menilai hal-hal yang positif pada Jokowi. Jokowi sederhana. Sederhana itu positif. Maka Jokowi tidak mungkin dikenakan penilaian atau evaluasi yang negatif. Karena itu kita bisa melihat juga kenapa di dalam situasi sosial, walaupun banyak orang yang mengkritik Jokowi dengan keras, ya, mengatakan Jokowi ingkar janji dan segala macam, maka bagi yang sudah mengevaluasi, yang punya penilaian bahwa Jokowi itu sederhana, maka Jokowi tidak mungkin dikenakan lagi hal-hal yang negatif. Tentu ini adalah suatu kecenderungan yang disebut sebagai halo effect. Halo effect ini, saudara sekalian, merupakan kecenderungan kesan positif seseorang di satu bidang yang mempengaruhi pikiran dan perasaannya terhadap orang lain secara positif di bidang yang lain, ya. Jadi kalau saya positif di satu hal, bisa jadi Anda menilai saya untuk yang lain juga positif. Atau logikanya, kalau saya bisa
mengajar dengan baik, tentu saya bisa juga, harus baik juga kalau jadi pemain bola. Itu walaupun dua hal itu hal yang berbeda. Itu disebut sebagai halo effect. Jadi, walau terdapat informasi yang bertentangan, orang cenderung mengevaluasi orang lain secara konsisten dengan cap awalnya. Jokowi sederhana, Jokowi ingkar janji bertentangan dengan Jokowi sederhana yang sudah dilabel pertama kali. Jadi ini terjadi juga mungkin dengan Prabowo. Prabowo itu bersifat tegas, tapi tegas ini tentu positif. Dan ini tidak mungkin ada pada Prabowo karena pada awal-awalnya cap yang dikenakan pada Prabowo adalah penculik. Jadi ini dua hal yang tidak konsisten dan orang cenderung akan mengabaikan evaluasi berikutnya. Jadi label awal ini sangat menentukan dalam halo effect. Jadi saudara sekalian, karena seseorang memiliki satu ciri positif, maka dia akan atau harus dinilai positif juga untuk ciri lainnya, untuk pekerjaan yang lain. Itu yang namanya halo effect. Berikutnya, misalnya seberapa jauh pengaruh halo effect ini sangat jelas di dalam penilaian fisik seseorang. Kecantikan fisik seseorang sangat mempengaruhi penilaian hampir di semua bidang yang tak ada relevansinya dengan kecantikan orang itu. Misalnya, karya tulis perempuan cantik dinilai lebih tinggi daripada karya tulis perempuan yang kurang menarik. Perempuan cantik diperlakukan lebih lembut ketika berbuat salah ketimbang dari perempuan yang kurang menarik. Hakim juga lebih memberikan hukuman kepada perempuan cantik lebih ringan daripada kepada perempuan yang kurang cantik atau tidak menarik. Itu ada beberapa riset yang menjelaskan bahwa efek dari kecantikan ini luar biasa ya, sehingga untuk bidang-bidang lain dia dianggap juga positif karena cantik itu positif. Orang cantik misalnya nggak mungkin ya, biasanya nggak mungkin menipu ya. Jadi itu satu hal yang contoh dari halo effect. Di bidang politik, saudara, halo effect ini menguntungkan politisi yang dinilai menarik secara fisik dan memiliki vokal atau suara yang bagus. Jadi politisi yang dinilai tidak menarik pada satu atau kedua hal itu, artinya mungkin dia tidak menarik secara fisik atau suaranya jelek, maka itu mempengaruhi pemilihan voter ya, mempengaruhi pemilihnya ya untuk menentukan pilihan. Karena itu di dalam politik, penilaian dan kesan positif pada politisi yang menarik secara fisik dapat terpengaruh secara negatif bila mereka memiliki suara yang buruk ya. Jadi harus menarik wajah ya, suara juga harus bagus ya. Baiklah, kita lanjutkan. Selain itu, evaluasi kecantikan juga merupakan salah satu prediktor terkuat keberhasilan seseorang di dalam pemilu. Ini ada beberapa riset. Jadi presiden, kepala daerah, kepala daerah itu harus menarik dan suara harus bagus. Mungkin kayak Pasha Ungu. Terakhir, kita akan bicara tentang mengapa orang cenderung dievaluasi secara positif. Walaupun kadang-kadang kita lihat orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Ini banyak terjadi di dalam pemilihan pilkada, pemilihan presiden ya. Kalau dalam pemilihan pilkada itu banyak juga yang koruptor ya, tapi kenapa masih dipilih ya? Selain katanya juga serangan fajar,
psikologi menunjukkan bahwa satu, orang secara umum cenderung mengevaluasi orang lain secara positif daripada negatif ya. Jadi kita memang lebih senang mengevaluasi orang secara positif ketimbang negatif. Sehingga di dalam pemilihan pun, walaupun orang itu koruptor atau jahat atau apa, kita cenderung juga kadang-kadang memilihnya. Dan ini dijawab dengan dua penyebab. Yang pertama, orang lebih senang berada dalam situasi yang nyaman. Ya. Jadi kenapa orang demikian? Karena orang lebih senang nyaman ya. Pada dasarnya manusia itu baik, jadi dia merasa tidak nyaman kalau menjelekkan orang lain ya. Jadi orang itu nyaman, suka dikelilingi hal-hal yang menyenangkan, suka dengan cuaca yang cerah ya, tidak suka hal-hal yang tidak mengenakan, muram atau yang tidak baik ya. Kita senang berada di masyarakat yang ramah ya. Karena itu sejelek apapun seseorang, kadang-kadang kita masih pilih juga. Jadi itu sifat dari manusia. Saya coba lihat. Itu pendapat dari siapa tadi? Itu pendapat dari Madeline ya. Madeline, pendapat dari Madeline dan Steng ya. Sebaliknya ada juga pendapat dari David Osiris yang mengatakan kenapa orang cenderung menilai atau memilih orang yang sudah jelek tapi masih dipilih juga di dalam pemilu atau di dalam kepemimpinan. Itu karena orang yang menilai memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan yang dinilai. Ya. Orang merasa memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan orang yang dinilai. Karena itu evaluasinya lebih lunak atau ya tidak negatif banget lah ya. Ketimbang dia menilai benda-benda mati ya. Jadi rupanya ada unsur empati di dalam penjelasan ini. Baik saudara sekalian, apapun penilaian yang sudah diberikan, tentu prinsip ini berdasarkan pada pendekatan perasaan ya. Banyak hal yang tentu berperan dalam penilaian kita terhadap orang lain maupun penilaian orang lain terhadap kita. Terutama pendekatan kognitif ya. Kita akan bahas dalam kesempatan yang lain. Jangan lupa selalu berpikir positif dan berbuat baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.